Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini mewakili kawan-kawan PKL dari Ricci Farm di Desa Cilongok, Banyumas. Yang ada nama saya Nur Akbar Puja Ramadan dan teman-teman saya ada Irfan Fuadi, ada Nova, ada Sipa, ada Ikma. Di sini saya akan menjelaskan tentang selada hidroponik. Nah, teknik yang digunakan di Ricci Farm termasuknya itu ada DFT yang singkatan dari Deep Flow Technique. Bahasa Inggris ya, cos nih. Iya, bahasa Inggris. Deep Flow Technique adalah metode tanaman yang mana akar itu terendam di dalam air yang mengalir terus-menerus. Jadi metodenya itu airnya itu mengalir, tidak diam, dibantu aliran listrik lah. Ya, penyemaian selada hidroponik di FT media semai. Jadi media semai menggunakan rugwol. Rugwol itu dipotong sesuai ukuran nampan, lalu dipotong membentuk dadu dan dilubangi sesuai ukuran sesuai jenis benih. Jadi kalau benihnya itu lilybell, biasanya itu jenis lilybell pil, bentuknya pil. Jadi lubangnya itu besar. Lubangnya itu besar. Lobak ya. Iya, lubangnya itu besar. Kalau jenisnya durung Bim. Kalau jenisnya Sonibel itu jenis benihnya kecil. Jadi lubangnya itu kecil, jangan terlalu besar. Proses semai. Benih selada diletakkan di lubang rugwol. Jadi itu kalau yang jenis lilybell kan nggak ngerti tuh yang di atas yang mana, yang di bawah yang mana. Jadi diletakkan itu tiduran. Diletakkan itu tiduran. Tapi kalau jenisnya Sonibel itu yang lancip itu di bawah, yang tumpul itu di atas. Pertumbuhannya itu pasti. Terus habis dimasukin itu disiram dengan air, dibasahi dengan air. Jangan terlalu menggenang airnya. Kalau terlalu mengenang akan menyebabkan pembusukan pada benih sebelum bertumbuh dengan baik. Setelah disiram, lalu disimpan di tempat yang lembab dan teduh hingga berkecambah. Jadi jangan diletakkan langsung terkena sinar matahari. Jadi diletakkan di tempat yang lembab, biasanya di kersaki. Biar tidak terkena sinar matahari langsung. Dan teduh hingga berkecambah, sampai berkecambah. Jadi membutuhkan palingan waktu 2-3 hari lah. Perawatan bibit. Jaga kelembapan media, hindari genangan. Jadi jangan terlalu lembab ya, karena itu bisa membusuk, benihnya itu busuk itu.
Setelah berkecambah sampai 2-3 hari, beri cahaya yang cukup. Jadi setelah 2-3 hari itu dikenakan sinar matahari agar pertumbuhannya optimal. Siap tanam, bibit berdaun 3-4 helai dan akar cukup panjang. Jadi kalau siap tanam itu biasanya diukur dari daun udah tumbuh berapa, 3-4 helai, itu baru bisa dipindahkan ke pra-remaja ya. Dipindahkan ke pra-remaja. Ya biasanya waktu 2-3 minggu lah. Penanaman. Pindahkan bibit selada yang sehat ke lubang tanam pada pipa DFT. Jadi biasanya pada awal pemindahan bibit itu terjadi ya kaget lah. Bahasanya kaget ya Bu, kayak stres Ibu. Biasanya layu itu membutuhkan 2-3 jaman lah baru bisa pulih. Soalnya adaptasi. Jarak tanam 15-20 cm antara bibit untuk pertumbuhan optimal. Jadi jangan terlalu mepet karena bisa mengganggu pertumbuhan. Perawatan, pastikan cahaya cukup dan sirkulasi air lancar. Jadi setiap kita rutin mengecek sirkulasi airnya lancar enggak, agar pertumbuhannya itu tetap baik dan sehat. Dan nutrisi yang akan dilanjutkan oleh si Pak. Oh iya. Untuk nutrisi kita di sana memakai paraponik sama kayak di sini. Dan untuk pelarutannya itu dalam satu kemasan itu ada 2 isinya. Ada 2. Nah, yang A itu kan ada kalsium. Kalau misal di yang B itu ada sulfur sama fosfat. Kalau misal disatuin, dilarutinya dalam satu wadah, nggak beda, itu bakal muncul reaksi yang nantinya bakal jadi endapan kalsium sulfat atau kalsium fosfat. Nah, kalau misal udah jadi endapan, bentuknya itu beda. Jadi padat. Kalau misal padat, nggak bisa terlarut sama air. Dan otomatis tanaman nggak bisa menyerap, karena tanaman itu cuma bisa menyerap ion dalam bentuk ion yang terlarut dalam air. Jadi tanaman gak bisa menyerap kalau misal udah jadi endapan. Nah, untuk EC-nya itu di sana mainnya 2,2. Gimana kalau misal EC-nya tinggi, itu nanti bisa menyebabkan tanaman layu atau gosong. Nah, solusinya gimana? Bisa menambahkan air. Kalau untuk EC yang rendah, itu nanti menyebabkan tanaman kurang nutrisi, sebut saja kurang gizi. Itu bisa menambahkan nutrisi. Dan untuk pH-nya itu pH normal di 5,5 sampai 6,5. Apa yang terjadi kalau misal pH-nya terlalu tinggi? Tanaman nanti akan mengalami defisiensi nutrisi, akar tidak dapat menyerap nutrisi seperti kalsium dan magnesium. Bisa menambahkan produk khusus pH up. Nah, untuk pH basa, itu tanaman nanti tidak bisa menyerap nutrisi penting seperti zat besi dan mangan. Solusinya itu bisa menambahkan asam nitrat. Dan untuk ppm, kita tuh di sana mainnya di 800 sampai 1000. Kalau misal di cuaca hujan itu, ppm tinggi nggak masalah, soalnya tidak terlalu banyak menyerap nutrisi. Kecuali kalau misal cuaca panas, ppm tinggi, itu bisa mengalami penguapan. Untuk perawatan tanaman dan pengecekan rutinnya itu kita meliputi wadah dan kondisi lingkungan. Kebersihan wadah itu dari nampan.
Kalau misal nampan itu dibersihinnya setiap seminggu 2 kali, hari Selasa sama hari Kamis. Hari-hari mau nyemai, habis transplanting, nampan dibersihin. Terus untuk tutup talang itu, biasanya kan kalau misalnya habis panen ada sisa-sisa daun menempel yang kering itu, sama sisa-sisa akar. Itu diambilin dulu, habis itu baru dilap. Nah untuk talang yang di dalamnya itu, karena kata Mas Haidi itu nggak pernah dibersihin, jadinya udah banyak banget lumut. Dari awal dibangun tuh belum pernah dibersihin. Sebut aja yang di sana tuh petani malas. Dan untuk talang yang di tadi gambarnya udah di awal, yang di bagian yang sana yang masuk tangga langsung ada itu, Bu. Nah di situ pembersihannya pakai cara selangnya itu dipindahin ke talang yang sebelahnya. Biar apa? Kalau misal dibersihin ada lumutnya, terus talangnya nggak dipindahin itu, nanti lumutnya ikut ke sana, ikut ke tandon. Nah, cuma dong nanti nutrisinya kotor. Jadi itu lumutnya itu diangkat pakai lap, dilap dulu, terus nanti diambil, baru lapnya dicuci, ngelap lagi sampai bersih. Terus untuk kondisi lingkungan itu penyiangan, sanitasi lahan, pencabutan gulma. Soalnya nanti kalau misalnya nggak dibersihin itu bakal ada hama penyakit dan nanti larinya itu bakal ke selada. Jadi eman-eman seladanya. Untuk perawatan tanaman itu ngebuang daun kuning dan daun rusak, dan mengatur jarak tanam itu tujuannya juga selain agar tanaman tumbuh optimal, biar nanti pas panennya nggak susah ngambil. Kalau misalnya deketan kan susah, Bu, ngambilnya. Terus untuk pengurusan tandon itu jadwalnya sebulan sekali. Itu tujuannya agar membersihkan endapan, lumut atau kotoran biar nutrisinya itu nggak terganggu. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit bakal disampaikan oleh Hikmah. Pengendalian hama dan penyakit. Pemantauan rutin untuk mendeteksi gejala awal serangga, hama, atau penyakit. Semisalnya ada tanaman yang terinfeksi harus dipisahkan karena takut menyebar kemana-mana. Pengendalian ramah lingkungan, penyemprotan pestisida nabati secara teratur untuk menekan populasi hama tanpa merusak lingkungan. Kenapa di sana menggunakan pestisida nabati? Karena menggunakan bahan organik ekstra tumbuhan seperti daun mimba, sirsak, tembakau, atau kulit bawang. Panen. Di sini ada 3. Waktu panen, cara memanen, dan teknik pengemasan. Waktu panen dilakukan saat tanaman berumur 40-45 hari setelah tanam. Semisalnya nih, lebih dari 40-45 hari pemanenan bisa menyebabkan pahit dan bertumbuhnya
bunga. Cara memanen menyabut dari talang pada pagi hari agar tetap segar dan mengurangi kehilangan air. Mencabut tanaman selada dari talang juga ada caranya. Caranya ditarik pelan-pelan terus digoyangkan ke kanan ke kiri biar si selada itu tuh keluar. Kalau semisalnya kita menarik paksa bisa merusak lubang talang atau pecah. Teknik pengemasan: susun rapi dalam plastik lalu simpan di tempat sejuk untuk menjaga kualitas. Kenapa harus disusun rapi? Karena biar tidak rusak atau ada komen dari pelanggan. Kenapa harus ditaruh tempat yang sejuk? Karena biar menjaga kualitas. Misalnya terkena panas, bisa hilangnya air dan layu. Udah ganti. Terus sekarang analisis ekonomi sederhana akan dibawakan oleh Nova. Oh, terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran, pemasukan, dan keuntungan budidaya selada hidroponik. Estimasinya itu dari 100 sampai 200 kg. Nah, di sini ada biaya produksi per minggunya. Yang pertama itu ada benih dan media tanam. Benih itu kita ngambilnya Sonibel yang seharga 70.000 dan media tanamnya itu ada Rokol seharga 75.000. Yang kedua itu ada nutrisi AB Mix seharga 120. Yang selanjutnya listrik 300.000. Nah, 300.000 ini kita full dalam 1 minggu. Soalnya kadang itu sering dimatiin, jadinya bisa mengurangi biaya produksi. Yang keempat ada pestisida nabati seharga 50.000. Dan yang kelima ada tenaga kerja sebesar 425.000. Jadi total biaya produksi ini menghabiskan 1.035.000 per minggu. Yang kedua ada pendapatan per minggunya. Harga jualnya itu 25.000 per kilogram. Target panen kita itu ada 100 kg sampai 200. Nah, kalau yang 100 itu ada 2.500.000. Nah, yang 200 kg itu bisa mencapai 5 juta. Harga jual bucketnya itu 5.000 per pieces. Nah, 1 minggu itu kita bisa menghabiskan 60 pieces per minggu atau sekitar 300.000. Yang ketiga, analisis keuntungan per minggunya. Yang 200 kg itu bisa mencapai 5.300.000. 5 jutanya dari yang kilogramnya, 300-nya dari bucketnya. Jadi pendapatannya itu 5.300.000 dikurangi biaya produksinya. Jadi totalnya itu 4.265.000. Kalau yang 100 kg itu pendapatannya mencapai 2.800.000 dikurangi biaya produksi per minggunya. Totalnya itu mencapai 1.035.000. Sorry, 1.765.000. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Irfan Wadi.
Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang kendala atau solusi dari tanaman hidroponik. Satu, daun menguning. Kendala daun selada berubah warna menjadi kuning yang dapat menghambat pertumbuhan yang dikarenakan oleh kurangnya nutrisi. Solusinya mengatur kembali takaran larutan nutrisi AB mix agar sesuai kebutuhan tanaman serta memastikan pH dan EC berada pada kisaran optimal. 2. Serangga. Kendala hama serangga mengganggu pertumbuhan dan merusak daun selada. Contohnya kutu kebul. Kutu kebul berasal dari sekitar lingkungan yang ditumbuhi gulma atau tanaman lain yang terinfeksi, serta dari cuaca tertentu yang mendukung perkembangbiakannya. Lalu solusi memasang yellow trap untuk menarik dan mengendalikan populasi serangga. Dengan menggunakan yellow trap, kutu kebul akan terperangkap di dalam yellow trap. Terus nomor 3, hama dan penyakit. Kendala beberapa tanaman terserang hama atau penyakit sehingga kualitas panen menurun. Solusinya menggunakan pestisida nabati secara rutin dan hama secara ramah lingkungan tanpa merusak tanaman dengan menggunakan teknik kimia atau disemprot. Tipdrum. Kendala tipdrum. Dari tipdrum, gambar bisa mencoklat tanaman dan solusinya belum ditemukan karena faktor cuaca. Sekian dari kami. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Satu-satu langsung pertanyaan ya. Ya, orang apa? Ini ya mungkin udah. Berarti kalau dari semua Maju pertanyaan aja. semua. Maju dulu aja 2 orang, ceweknya dulu aja Bapak. Ntar yang cowok dulu. Bapak sama Bapak, kursinya satu lagi dulu ya. Kenapa? Ini kelompok lain harus tidak, kan kalian tidak lakukan. Ya, Acong. Kenapa selada yang kurang baik tidak dijual murah atau diturunkan harganya? Baik, untuk pertanyaannya, kenapa tidak dijual murah? Karena gini, kita tuh menjaga kualitasnya. Kalau misalkan kita jualnya murah, otomatis kan yang kita jual itu kan kualitasnya kurang baik. Jadi si konsumen itu biasanya, kenapa kualitasnya kurang baik ya kayak gitu. Jadi itu kita stuck di harga 25.000 karena ya itu tadi menjaga kualitasnya. Daripada harus menurunkan harga, ya mendingan kita menjaga kualitas. Nah, itu yang tadinya selada yang kurang baik itu kita tidak menjual, tapi kita menyumbangkan ke rumah makan gratis atau ke pondok pesantren kayak gitu tanpa memungut biaya sepeser pun. Kalau masalah keuntungan atau ruginya itu sebenarnya nggak ada rugi sih, ada untungnya karena setiap tadi yang 100 kg ini itu tuh udah ada untung, 1 minggunya itu 1 juta loh. Apalagi kalau misalkan nyampe 200 kg itu bisa 2 kali lipat seperti itu. Menjaga kualitas. Semisalnya panen lebih dari 40
dari 45 hari itu gimana penanganannya? Ya, itu kan tadi udah. Itu seladanya bisa pahit, terus munculnya bunga. Kualitas lah maksudnya. Kalau sudah seperti itu gimana? Iya, Udah lebih dari disumbangkan semua. Disumbangkan kayak. Tetap dipanen, apa tetap nunggu atau apa biasanya? Disumbangkan. Sumbang semua. Iya. Ya, betul itu, Bu. Kalau udah rasanya pahit sama mau berbunga. Enggak Bu, kalau biasanya kalau lebih dari 40 sampai 45 hari itu di buat makan lele Bu biasanya. Di pinggir ada ternak lele Bu. Jadi yang lebih itu disumbangkan ke lele. Iya berkah. Ya biasanya sama ayam. Singgo ki udah takon. Ada yang ke situ ngambil sisa-sisa yang dibuang apa? Putih teh konek maju. Berarti buat sendiri. Kan kok dewek maju. Target pemanenan kan katanya per minggu 100 kilo. Nah, itu dikarenakan apa dan bagaimana dengan sisa selada yang tidak terjual? Itu pertanyaan berarti jawabannya tadi diulangi lagi ya. Tadi kan 100 kilogram, ya Iya. kan? Kalau panennya segitu kan dikarenakan apa? Karena tadi sudah kualitasnya itu kurang baik. Jadinya yang sisa-sisa itu, yang kurang baik itu kita sumbangkan ke resto gratis atau rumah makan gratis atau ke pondok pesantren seperti itu. Oh iya. Nutrisi hadir. Ya kan, nutrisi apa yang bisa mempercepat pertumbuhan selada? Dari ppm-nya, bukan Ya, itu- dari mereknya. Iya, itu menggunakan pestisida. Menggunakan nutrisi apa? Mereknya itu sama, tapi kita main di EC sama ppm. Kalau misal mereknya beda tapi EC sama ppm-nya segitu dong ya enggak. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Oh. Kan yang bisa bikin cepet itu ppm. Balik apa? Ayo Pak, jadi apa itu ya? Jadi nutrisinya itu ABMX-nya cuma vegetatif sama generatif itu salah satunya. Jadi kan apa ya, nutrisi itu ada yang vegetatif, ada yang generatif ABMX-nya. Nah itu cuma pakai salah satu apa dua-duanya? Apa nggak ada? Nggak ada apa ya? Nggak ada pembagiannya. Berarti itu yang enggak perkawinan. Kalau di tanaman buah itu ada fase pertumbuhan. Nah, terus ABMX-nya itu nanti akan beda ketika aplikasi di pada fase pembuahan yang ditingkatkan. Kalau di situ tidak ada pembeda nggak? Oh, dari ppm. Iya, ppm. Oh, ppm-nya itu untuk peremajaan dari 700 sampai 900. Untuk menuju panen itu 800 sampai 1000. Lagi. Yang Pak, Ya. kenapa daun selada hidroponik bisa berubah warna kuning, coklat, padahal nutrisi itu sudah apa ya? Ya, wis standar lah. Keprimen. Kalau dari nutrisi emang terpenuhi, tapi kan cuaca di Cilongok itu beda-beda. Pagi aja kadang hujan, siangnya panas, sorenya mendung. Jadi cuaca kan gak bisa ditentuin sih, masa kita request ke Gusti Allah.
apa ya? Kayak cuaca kan ngaruh ya. Nah, solusine men. Si pen request. Solusine Solusinya endah Penanganannya. penanganannya ke masa Kalau misal ya untuk pan cuaca mubahak ppm ya? nanti diturunin. Kalau misal hujan dinaikin, kalau misal panas diturunin. Soalnya kalau misal panas ppm tinggi itu nanti malah kebakar daun-daunnya. Kenapa bisa begitu? Karena Cuaca panas, mengalami penguapan. menguap. Kalau BBM tinggi nanti jadi bisa naik. Kenapa bisa gosong? Gosongnya karena apa? Hubungan matahari apa kemudian dosis? Gosongnya ini apa? Apa kepanasan? Apa? Kepanasan iya, Apa dari pupuknya? kepanasan iya, terus kelebihan juga bisa jadi. Bisa dijelaskan proses kelebihan nutrisinya? Misalnya nggak ada musim panas jepret orang PPM bisa tinggi naik. Apa yang buang menang baik? Kira-kira ini. Kalau menurut saya sih kan jadi kalau misalkan nutrisinya katanya kan berlebihan, sebenarnya kan udah standar kan. Cuman kayak dianya udah standar tapi ditambah lagi sama si cahaya jadinya berlebihan seperti itu. Jadi mengakibatkan tadi apa? Gosong. Iya, kebakar. Apa yang berlebihan? Itunya apa? Cahaya dan nutrisinya. Nutrisinya berlebih. Mau kan di BBM kan 300. Iya. Atau standarnya 100. Ketika cuacanya panas, kok bisa jadi naik apa BBM? Itu ada proses, ada rutin pengecek nggak kalau misalnya cuaca? Kalau untuk pengecekan ppm itu sama bosnya langsung Pak. Ya, soalnya alatnya juga terbatas. Terus orang nggak pernah ngecek. Enggak, itu soalnya sama bos itu Mas Sahid aja yang udah kerja 2 tahun di situ nggak pernah buka. Itu, ya. Iya, iya. VVM sama itu apa ya namanya pestisida nabati itu rahasia itulah. Bisa gini, kalau misalnya mataharinya intensitas cahayanya tinggi, kelembabannya rendah, itu nanti ada proses menguap. Sehingga yang tadinya 700 ppm, ini kan menguap, otomatis sudah di ppm. Jadi tambah tinggi. Makanya antisipasinya untuk pada saat cuaca panas, memang harus lebih rendah ppm-nya. Eben apa mau ketika terjadi penguapan besar-besaran misalnya kayak ora terjadi overdosis itu mungkin ya. Nah gue coba nih gue nah ada lagi tanya Jadi kapan gue main tanya apa takkan beli Pantangan mana? Anjir, kok Pestisida nabati. Pestisida pasti orang pada kelar. Pestisida ya. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktif berasal dari tumbuhan atau organik lainnya yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Yang digunakan apa? Pakai apa? Bahannya apa? Rahasia. Seperti daun mimba, sirsak, kulit bawang, dan tembakau. Kemarin yang di sana pakai itu. Enggak dikasih tahu. Kenapa kalian nggak tanya?
aplikasinya gimana? Lainnya nggak tanya. Tanya Bu, tapi nggak diiniin. Dijelaskan. Enggak. Beda sama sekolah Al Azhar yang waktu itu ke situ kan malah dipraktekin soalnya. Ya, soalnya kemarin pernah ini ya, katanya kurang tanya. Tuh, anak-anak PKL itu diem, jarang nanya atau kan nggak pernah nanya. Ada disuruh tanya tuh, pada diem kayak gitu deh. Sempat cerita seperti itu. Mungkin ya kurang ini ya, anak alumnya nggak ditanyakan. Ini bahan-bahannya pakai apa, caranya gimana? Ditumbuk apa di blender apa di apa ya? Berapa persen, ininya berapa persen? Berarti nggak tahu ya. Baunya apa? Gimana? Baunya tadi sudah nampak. Bau daun apa? Oh, ini Nggak enak Bu. Nggak enak. Iya. Bau Campuran sih Bu. bau bawang. Bawang, gimana? Enggak. Kayak bau busuk. Oh, masuk. Berarti itu kayaknya diracik langsung disemprotkan apa di fermentasi? Disemprotkan. Maksudnya langsung dibuat, langsung diaplikasi apa dibuat dulu, difermentasi dulu. Kalau yang saya lihat itu kemarin itu jadi itu udah di botol, difermentasi, terus dicampurin sama yang apa sih? Sekarang apa nih? Yang itu semuanya yang buat nyemprot. Kalau kita tuh buat nyemprot, dia slide, itu tuh dicampurin sama itu, terus itu dengan disemprot kayak gitu. Jadi berarti air terus diberi larutan ya, dan namanya, jadi disemprot. berarti disimpan ya? Iya. Berarti difermentasi, ya. Tahu ya pestisida dan apa ya? Tahu. Lalu ada juga yang kuning-kuning. Itu buat tenang. Itu yellow thread kan betul. Yellow thread berarti secara apapun dari secara apa? Mekanik. Anak-anak ya. Terus dibuatnya pakai apa juga? Kalau dibuat belum tahu Bu. Soalnya ke situ udah ada Bu. Iya di kalau Biasanya bisa buka dong. Ya. Ada yang tahu yang lain? Pakai apa? Kertas kah? Apa? Kalau yellow thread Berarti pakai plastik. Nanti searching ya. Yellow thread. Bisa dulu deh. solusi dari misal terkena penyakit tip Brun. Solusinya belum ada Bu, soalnya faktor cuaca. Lebih ke faktor cuaca. Iya. Saya pas kita awal Solusinya nggak ada berarti. Belum ada. pas awal kita kesana itu jarang banget untuk pas kita mau pulang ke sini karena kita di sana beda-beda itu di boyokot yang penting. Berarti lebih juga. Iya. Ya kadang. Jadi udah stabil perubahan ekstrim. Namanya cuaca ekstrim. Ya ada panas banget. Ya ada hujan. Ada hujan ini. Sampai sore ya. Namanya bingung. Adaptasinya air jadi itu ya. Guys. Jadi belum ada solusi ya karena faktor alam. Iya. Kira-kira kalau menurut kalian solusi yang bagaimana sebaiknya masakan
Jangan kerja dibiarin kayak gitu. Kira-kira menurut kalian kalau cuacanya lagi ekstrim, di bagaimana? Itu nular nggak? Kalau tiben nggak nular Bu. Nggak nular ya. Tapi yang lemah-lemah ya. Iya. Maksudnya tanamannya lemah kayak gitu. Ada tanaman yang kuat ya? Ya, Yang nggak kena, yang nggak terseksi. untuk tanamannya sehat-sehat kadang kena kadang enggak Bu. Jadi Berapa persen kira-kira kemarin? ya enggak banyak Bu. Paling 30% doang. Kamu 30%. Kayaknya itu ada. Kalau misalkan itu diambilin aja yang sebelumnya. Kalau misal sama dulunya kan saya. Itu tanamannya kemungkinan juga imunnya rendah gitu ya. Bukan imunnya rendah. Lebih ke faktor cuaca ya. Mau menit lagi untuk nomor 1. Dari Pak Jalan, Ya, nah minta kalau Kenapa harus pakai pestisida nabati dan kenapa enggak apa ya? Enggak pakai enggak pakai yang lain, enggak pakai pestisida yang lain. Lainnya apa? Karena sama lingkungan, di sana kan tempatnya di sekitar rumah. penduduknya. Juga lebih aman kalau misal disemprot pagi, sorenya mau dipanen juga aman. Terus residunya itu dingin. Juga saja ya mau dikonsumsi ya. Ada juga Umumnya konsumsi mentah kan. Oh, no, pestisida. Mati otre keprimen. Iya langsung dipangan mati. Yang Jadi demi keamanan ya. Kalian keamanan itu. Oke. Dari PKL selama kira-kira bulan ya di sana, kira-kira ada semangat jiwa nggak? Maksudnya ada inspirasi apa yang boleh nandur seladawe padi ya, mungkin dari segi keuntungan, mungkin dari segi kinerja, ternyata kerja kayak gini penak ya seperti itu. Apa ada inspirasi apa yang kamu dapat di PKL yang kemarin itu? Kalau tanya semangat, ini juga langsung beli Pak. Langsung beli? Iya Pak, pakai cocok ya. Langsung telepon orang tua Pak. Pak ya lo. Iya Pak. Tuku sing? Tuku yang pakai bak. Pakai bak. Iya. Sudah nanam sudah. Sudah Pak. Nanam bonsai, sapi sama jadah. Mantep ya. Langsung praktek berarti. Ini berarti kan lulus ki wis duwe pasar lah ya. Omset 2 juta per minggu. Mantap ki. Iya ki. Bocah TPH ki lulus wis duwe penghasilan Pak. Kalau saya ada gambaran insya Allah nanti lulus ya kerja sampingan dulu. Niatnya mau LPK Bu. Sama ya kumpul-kumpul ya. Kumpul-kumpul ya. Modal ya. Kalau udah punya omset yang cukup modal baru pulang ke rumah gaspol punya model yang cukup pulang ke rumah bangun kayak gitu. Waduh cocok weh calon ya. Setelah PKL di situ Kan di rumah juga saya menanam kayak banyak, jadi kayak pengen iya, tapi kan saya daerahnya kan ada ke pesisir, jadinya susah. Ngajak bapak kayak Iya. sama ya. Apa gimana? Itu kan buka tokonya ya. Alhamdulillah intinya rumah saya jadinya saya kalau pengennya sih saya buka itunya berarti nanti ibunya yang jualan dan lain-lain. Pasar sana. Terus kena ya cocok ya.
Ya wis closing. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul. Ya,